Kita kayaknya sama-sama senang ya pemirsa, karena Titi Rajo Bintang juga masih tetap ceria gitu ya, karena sudah jatuh ke pangkuan suaminya ya kan, ikut bahagia juga. Tapi waktu kejadian pasti kita semua juga kaget dan juga khawatir begitu melihatnya. Tapi ya udah, semuanya baik-baik aja. Tapi bagaimana sih dengan kondisinya Sarwenda yang katanya keluar dari rumah sakit ya pemirsa? Apakah sudah baik sekarang? Sesaat lagi tetap di Insert. Jika melihat Sarwenda yang terlihat sehat dan segar saat diwawancarai, siapa yang menyangka bila dirinya baru saja keluar dari rumah sakit? Ya, lantaran asam lambung naik karena sulit menerima asupan makanan dan minum. Rupanya membuat Sarwenda harus berurusan dengan rumah sakit dan menjalani perawatan selama beberapa jam. Iya, karena lambung aku emang asam lambungnya naik, terus dia mengeluarkan cairan asamnya terus, jadi akhirnya aku nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu. Jadi benar-benar yang namanya masuk cairan pun dia kayaknya nggak terima gitu. Makanya akhirnya kemarin di infus dikasih obat apa, cuman maksudnya aku sengaja ke rumah sakit yang kemarin aku ngelahirin karena mereka tahu aku masih nyusuin, masih ini, jadi semua obatnya yang aman buat Talia. Emang 2 hari muntah-muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi akhirnya aku putusin ke rumah sakit. Terus udah kayak gitu di sana di infus dikasih vitamin, dan kata dokter lambungnya emang nggak bener gitu, jadi ya dikasih obat lah. Pertama kan batu pilek, jadi aku kirain tuh aku minum lemon sama kecap, ya lemon sama kecap, tapi salah, aku minumnya pagi-pagi. Jadi kayaknya karena aku ada mah kena ke asam lambungnya gitu, jadi akhirnya muntah-muntah 2 hari nggak bisa makan sampai turun sekilo. Aku takutnya karena dia masih nyusu kan, jadi asupan gizinya dia di sini nggak ada. Terus aku takutnya akunya juga udah mulai nggak ada tenaga sama sekali gitu, jadi akhirnya aku ke rumah sakit. Rupanya karena kondisi asam lambungnya yang sedikit mengkhawatirkan, membuat dokter menyarankan Sarwenda untuk dirawat lebih lama di rumah sakit. Namun sebagai seorang ibu yang memiliki anak yang masih kecil, wanita 27 tahun ini memilih untuk kembali ke rumah lantaran tak kuasa meninggalkan buah hati tercintanya dengan waktu yang lama. Kasihan kalau dirawat anak aku gitu, jadi kalau bisa pulang dulu deh dok. Kalau misalnya akhirnya dia infus dulu, kasih infus berapa jam lah, infus obat dulu, ini dulu semuanya, terus dikasih obat. Kalau misalnya emang nggak kuat banget lagi, dia bilang besok harus balik ya gitu, harus dirawat ya. Tapi aku bilang nggak deh dok, kayaknya hari ini aku udah lumayan kuat, yang penting udah masuk makanan, udah aman. Ya lemes pasti masih gitu, cuman ya udah bisa dibawa kerja lah, minimal udah ada tenaga. Kalau kemarin bener-bener pucet sampai mereka semua takut, jadi kayak katanya mukanya pucet banget, kalau udah di make upin juga tetap pucet katanya gitu. Emang bener-bener nggak ada tenaga kalau kemarin. Kalau hari ini minimal aku udah bisa makan lah. Seperti yang kita tahu, manfaat dari jeruk nipis kecap itu atau lemon kecap itu adalah untuk melegakan tenggorokan ya kan. Jadi suara juga bisa bagus gitu. Itu biasanya untuk melegakan tenggorokan dan panjang gitu. Oktavnya bisa tinggi. Justru ini lambung yang menjerit. Tapi cepat sembuh ya untuk Sarwenda ya. Semoga selalu sehat. Udah bisa makan, kita juga udah senang. Akhirnya pemirsa, selanjutnya ini makan jadi kenapa saya makan sekarang? Akan ada informasi lain untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Insert lagi. Ini akan bicara dengan kita semua, yaitu ada Jedar Jessica Iskandar yang mau bercerita mengenai sang buah hati, yaitu El Barak. Ini kan lucu banget ya. El itu selalu lucu, dan ini salah satu, aku ngefans banget lah sama El juga. Tapi katanya sekarang ini El sudah lebih besar. Jadi Jedar sudah punya rencana untuk memulai menyapinya, karena ini selalu memberikan ASI eksklusif kan. Jadi kira-kira seperti apa sih? Ada trik-trik khusus kah dalam menyapi El? Langsung saja deh, silakan Jessica Iskandar. Jessica Iskandar nampak begitu bahagianya menyaksikan perkembangan putra semata wayangnya El Barak Alexander. Ya, tepat di usianya yang sudah memasuki 2 tahun 7 bulan, El Barak rupanya sudah berhenti untuk mengonsumsi air susu ibu atau ASI eksklusif. Menurut Jedar, sapaan Jessica Iskandar, berhentinya El Barak mengonsumsi ASI bukan terjadi secara kebetulan. Selain usia El Barak yang memang sudah cukup, Jedar juga membuat perjanjian terlebih dahulu dengan jagoan kecilnya itu untuk tidak lagi mengonsumsi ASI. Perjanjian apakah yang Jedar sepakati dengan buah hatinya itu? Iya, udah 3 hari ini udah sukses kayaknya. Dia udah semalam aja dia udah cuma datang tengah malam ke tempat tidur aku, terus cuma mama di situ, iya.
El ikut tidur ya. Iya, terus dia cuma tidur aja minta bantal. Awalnya ya udah itu 2 malam itu dia nangis gitu kan. Tapi kan kita udah janji, udah bikin perjanjian kita kalau El bisa nanti kita liburan gitu. Terus dia bilang iya mau, tapi kan malamnya tetap namanya anak-anak suka lupa sama janjinya. Jadi itu nangis teriak-teriak sampai besoknya tuh suaranya serak gitu, ngomongnya kayak suara serak-serak basah. Kasihan dia kan nggak jarang nangis gitu. Terus tiba-tiba malam nangis. Aku ya susah juga sih, tapi tetep kan tekad bulat karena kan anaknya udah 2 tahun 7 bulan gitu. Jadi ya mungkin udah saat yang tepat untuk kita ke toko mainan. Terus El setiap hari bisa ke toko mainan selama 5 hari, bisa pilih apa aja mainan yang El suka. Terus kita liburan naik tren, terus El bisa beli tiket naik bus, El bisa beli tiket gitu. Aku ceritain, puter aja gitu ceritanya sambil dia nangis, aku sambil cerita. Terus lama-lama dia ngantuk terus dia tidur. Sebelumnya, Jedar menjelaskan bahwa keinginannya untuk menghentikan El Barak mengonsumsi ASI sudah sempat ia lakukan saat mau meninggalkan El Barak ke Singapura. Namun usaha itu sia-sia karena sepulang dirinya dari Singapura, El Barak ternyata lupa dan masih terus mengonsumsi ASI dari ibundanya. Awalnya diajakin kan teman-teman buat nonton film. Filmnya nggak tayang di sini, jadi tayang di sana gitu. Aku pikir, oh iya berapa hari? Oh 2 hari semalam. Oh ya udah, aku pikir mungkin ini pertama kalinya aku ninggalin dia gitu. Mungkin kalau dia nggak ada aku malam-malam, mungkin dia bisa stop. Itu sih harapan terbesar aku. Tapi abis itu dia masih ingat. Jadi ya udah gagal gitu. Setelah tak lagi mengonsumsi ASI, Jedar menggantikannya dengan memberi asupan susu segar kepada El Barak. Dan agar El Barak tetap sehat walau tak mengonsumsi ASI lagi, Jedar juga memperhatikan pola makan jagoan kecilnya itu dengan sebaik-baiknya. Pola makan tetap seperti biasa. Cuma kalau susu itu kan memang dari 1,5 tahun tuh udah mulai dikasihin yang susu fresh milk gitu. Jadi dia gampang sih. Ya sekarang ya tinggal nerusin fresh milk aja. Ya emang agak PR ini ya, adalah setiap ibu-ibu yang selalu memberikan ASI eksklusif, terus anaknya udah nempel banget, terus akan menyapinya memang pasti perlu waktu gitu. Apalagi kan El Barak tadi kita juga tahu ya dari ceritanya Jedar, ternyata El Barak itu suka banget sama Tit. Suka banget sama Tit gitu kan. Nah itu itu suka apa ini? Kalau dihubung-hubungkan ya sudahlah seperti itu kira-kira. Ya sudah, yang penting kita mendoakan untuk El Baraknya tetap sehat. Memang perlu waktu, nggak mudah. Dulu ibu aku aja bilang aku sampai 2 tahun lebih juga. Terus nggak mau. Terus akhirnya dikasih obat sariawan yang pahit. Akhirnya aku udah nggak mau lagi. Nah mungkin ada cara-cara tersendiri yang dilakukan setiap orang tua. Nah pokoknya kita mendoakan semuanya baik-baik aja ya. Dan selanjutnya pemirsa akan ada berita dari Titi Rajo Bintang yang katanya terjatuh. Bagaimana kondisinya? Terjatuh dari apa? Apa jatuh di pelukannya? Di pelukan suaminya maksudnya. Oke, sesaat lagi tetap di Insert lagi. Mengalami insiden tak mengenakan bahkan bisa dibilang cukup memalukan buat dirinya.